Sampai juga di Cina, tapi hari ini itu agak spesial. Karena biasanya di Beijing Auto Show, ya kita langsung ke Beijing. Tapi kali ini kita mendarat di Beijing langsung ke daerah namanya Chengde. Ya, Chengde atau apalah. Pokoknya naik sekitar 3 jam dari Beijing. Dan ini dingin banget, 11 derajat ya. Udah pakai jaket kayak gini tapi masih dingin juga, terutama tangan nih. Nah, hari ini kita mau ada acara namanya Great Wall Great Drive. Dan kebetulan gue perwakilan satu-satunya dari Indonesia. Karena ada sekitar dari 10 negara. Ada Tiggo 7, Tiggo 8, Tiggo 9. Termasuk ada Chery QQ. Yang katanya nanti pas masuk ke negara lain di luar Cina namanya berubah jadi Chery Q. Nggak pakai QQ. Dan ini kebetulan kita dapat mobil yang prototyping ya. Jadi ini mobil masih dicek nih. Panel gapnya dibuka tutup terus. Masih sama apa enggak. Tapi ada yang menarik dari mobil ini. Jadi dia itu basisnya RWD ya. Otomatis kalau mobil RWD depannya kosong, bisa naruh bagasi dan bagasi depannya gede banget sama front trunk-nya dibukanya dari tombol di sini. Ada tombol ya. Awalnya gue pikir kalau kita pencet dia bakal kebuka aja. Ternyata dia elektrik. Jadi kayak power back door ya, tapi ini power front trunk namanya. Jadi bagasinya gede dan maksimal dia 50 kg. Dan kalau kalian lihat nih masih ada beberapa baut-baut karena emang ini mobil masih prototype ya. Jadi di Cina sendiri dia baru dijual pre-order dalam 1 jam tembus 56.000 orang yang pre-order mobil ini ya. Dan katanya nggak lama lagi akan segera didistribusi ke konsumen. Bentuknya gue suka, di foto lucu, dilihat lebih dekat lagi makin lucu lagi. Kayak Mini Cooper gitu. Ada kamera 360-nya, ADAS-nya lengkap ya, ke belakang. Nih, bentuk belakangnya seperti ini. Dan mobil ini lebarnya 1835 mm. Jadi dia gede ya. Sama kaca belakangnya dia nggak ada wiper tapi ada defoggernya. Karena emang kelasnya emang ditaruh di bawah ya. Karena katanya harganya sangat terjangkau di sini. Nah, ini bagasinya sudah power back door juga ya. Tuh, bagasinya gede banget ya, bisa kita lihat di sini. Sama dia ini cukup dalam, tapi bawahnya ini nggak ada tempat penyimpanan lagi karena bawahnya ini dia ada motor listriknya ya. Dan kursi belakangnya ini gue suka nih. Dia dibikin ini ya split 40-60 ya. Biasanya kan buat ngejar harga dibikin kiri kanan tuh sama gitu. Kalau kita tutup semua. Kalau kita lipat coba ya. Tapi dia nggak rata lantai. Jadi kalau mau dibikin rata lantai, bagasi bawahnya sini harus dinaikin sedikit baru bisa rata lantai. Kita tarik. Ntar, nyangkut nih. Oke, yuk sekarang kita tutup aja. Sama ini mobil bangku belakangnya sih spesial ya. Dan ini dia, Chery Q, unique design, ultimate space, ultra handling, urban joy. Kita taruh belakang aja. Oke, kursinya surprising ini enak. Dia biasanya di kelas ini tuh tegak banget, dia masih bisa rebah ya. Nggak bisa dimundurin lagi tapi nggak terlalu tegak, dia tuh masih lumayan rebah. Terus ada headroom, legroomnya super lega, nggak ada panoramic sunroof. Kita dikasih lampu di bagian belakang sini ya. Sama yang gue suka, biasanya mobil di kelas ini itu nggak dikasih AC belakang, tapi mobil ini dikasih AC belakang sama ada USB-A di bagian belakang sini ya. Ini di sini tempat buat naruh barang juga. Jadi belakangnya tuh ternyata nyaman dia. Biasanya mobil-mobil kayak gini tuh belakangnya dibikin ya seperti itulah apa adanya gitu kan. Tapi di Chery Q ini bagus nih ya. Sekarang kita ke depan tapi ini setir kiri ya. Jadi kita lewat sana aja. Oke, sekarang kita masuk ke dalam. Pertama, dia punya wireless charging, udah 50 watt juga dan ada kipasnya. Jadi kalau misalkan HP kita panas ya lebih adem lah. Oke, interiornya gue suka warnanya ya. Gue suka mobil yang interior warna cerah seperti ini ya. Tapi dia tuh putihnya bukan putih banget. Putihnya tuh kayak ada apa ya? Kayak ada hijau kuningnya gitu loh. Jadi warnanya tuh bukan putih gading gitu loh. Putihnya tuh agak sedikit gelap ya. Nggak pure putih. Ada beberapa aksen kuning ya, kayak misalkan di bagian sini ya. Katanya ini dari bahan-bahan yang recycle ya. Ini ada kuningnya. Terus di sini juga jahitan kuning ya. Nah, di joknya dia warnanya masih sama. Patternnya bagus, ada jahitan kuningnya di sebelah sini ya, tapi belakangnya dikasih hitam-hitam. Jadi putihnya itu cuma di depannya doang ya. Cakep sih interiornya dan gue suka. Kita bisa senderin tangan di sebelah kanan sama sebelah kiri, itu pas sih kalau buat gue ya. Terus setirnya oke. Nah, biasanya emang di kelas ini dia belum
teleskopik ya, dia baru tilt steering doang, tapi tilt steeringnya dia apa itu? Oh, kick off ceremony. Yeay. Grid wall, grid drive dibuka. Kenceng banget. Ternyata pejabat lewat banyak banget iring-iringan mobilnya. Pas ditutup lumayan kedap ya. Iya, kedap. Di luar berisik banget tadi. Ntar kita nyalain AC-nya ya. Ini AC-nya dia yang sebelah kanan sini untuk fan speed-nya, yang sebelah kiri untuk temperatur ya. Oke. Jadi dia tombol-tombol AC-nya tuh ada ini on off-nya, AC, terus ada hazard, defogger depan belakang. Kurang lebih kayak gitu. Layarnya besar, dia ke atas sini ya. Ada swipe dari atas ke bawah ya. Nah ini nih buat mirror adjustment. Gue kurang sukanya dia tuh kalau misalkan kita mau ngatur spion itu harus pakai ya beginilah. Dia jadi kayak Tesla ya, buat ngaturnya tuh dari sini ya. Terus selain itu kita langsung ke atas lagi, power of vehicle ada eco, medium, sport, medium ya. Schedule charging, exit without power off. Ah ini penting nih, gue seneng nih ya, kalau misalkan di mobil-mobil lain tuh ada namanya pet mode atau camp mode. Jadi kalau kita parkir, kita mau kayak 10 menit daripada mobilnya kepanasan, udah kita nyalain aja mobil listrik ini kok. Ini brightness, kita setting di auto. Nah, lock doors, lock windows, display modenya kita bikin gelap ya. Nah, jadi hitam. Oh, ada parking assist. Cakep. Karena di lepas ya, parking assistnya bagus loh. Harusnya di mobil ini bagus juga. Nah, oke. Lock doors, front trunk, tailgate, lock windows, dan kawan-kawan ya. Semuanya banyak. Lights. Oke. Dia bisa diganti ya ambience-nya ya. Ambience-nya di mana tapi? Musik rhythm. Nggak kelihatan ya kalau lagi siang ya. Mungkin nanti malam kita bisa lihat ada ambience light-nya di mana. Karena di sini sih sama sekali nggak kelihatan kalau buat gua. Karena masih pagi juga. Nih, headlight, light adjustment-nya bisa diatur slightly high aja. Oke, new energy, schedule charging. Oh, ada V2L-nya juga ya. V2L-nya dia sampai berapa nih? Nggak ada tulisannya berapa. Oke, drive. Oke, energy recovery level kita masuk yang low. Ya, comfort stop boleh. Nah, ini comfort stop tuh yang ini kan yang dibilang anti pitch control itu loh. Mereka kan bilangnya comfort stop aja. Stability control, design control, steering mode. Kita masuk yang sport aja biar lebih berat ya. Tow mode. Nah, ini penting nih. Kalau misalkan kalian mau parkir netral, bisa dimaju mundurin, masukin ke tow mode. Ya. Driver assistance, forward collision warning dan kawan-kawan semuanya lengkap ya. Kita matiin sininya aja. Emergency braking, emergency lane keeping kita matiin ya. Parking assist, wah, driver assistance, vehicle status ya. Display, wallpaper bisa ganti. Oke. Connect, HP gue udah. Sound equalizer juga udah gue atur tadi. Oke. Dan ini versi mobil Cina itu emang dia nggak ada Android Auto sama Apple CarPlay ya. Mereka biasanya langsung pakai iKey. Tadi udah disuruh jalan by the way ya. Jadi kita lanjutin videonya. Tadi udah sampai mana? Diganti lagi bahasanya dong. Lalu kita naikin, kita jadi display modenya terang aja ya. Siang ya. Ternyata kalau di Cina itu karena mataharinya dia agak beda gitu ya sama di Indonesia. Karena dia kan subtropis ya. Dia tuh putih ini malah jadi pas sih. Kalau di Indonesia putih itu jadi kayak silau gitu gimana gitu ya. Oke, lanjut. Nah, di Cina ini kalau kita lagi jalan, ternyata bisa sambil nonton. Tuh, iKey. Nah, jadi emang dari bawaan aplikasinya udah ada buat nonton ya. Tuh, Lion Tunes. Oh, Lion Tunes. Oh, maksudnya tuh ini ya. Buat Bluetooth music ya, ya masih? Iya mungkin. Iya. Kayak iTunes. Ini amapnya dari sebelah sini, jadi kita nggak perlu connect ke HP, dia udah ada SIM cardnya di dalam. Ya terus ini audio sistemnya, kita pencet lagi di sini, App Center, Settings, Weather, Scenario mode itu apa? Nap mode buat tiduran di mobil. Carmine itu apa Carmine?
Oh, harus masuk dulu. Smart Assistant. Oh, oke. Gallery, kalender, apa? Wah, kita bisa parkir. Parking exited. Please take over. Kok parking accident? Parking exited. Please take over. Kok dibilangnya ada tabrakan? Kamera 360-nya ya. Oh, bagus nih. Ada kiri kanannya juga. Terus personal center tuh apa? Oh, harus masuk account. Harus ini dulu. Nah, ya. Apalagi IKEA system plan up. Bicall. Oh, no. Itu buat ini. Buat darurat ternyata. Bilibili. Ini Bilibili itu juga kayak YouTube-nya gitu. Nah, buat nonton tuh. Oh, musik ya. Ya, kok musiknya nyala? Mati ini gimana? Makanya ini gimana caranya matiin ya? Apa ini radio FM? Nih, kalau di Cina tuh ya kita ngambil suara luar, udara luar itu nggak bau loh ke dalam loh. Matiinnya gimana? Han, ini Han. Oh ini nih. Dah, udah di sini ah. Oke, wah ada pendingin sama penghangatnya, tapi yang kursi sebelah kanan cuma ada penghangat doang yang nggak ada pendinginnya. Terus kita masuk ke ini, tapi grafisnya bagus ya, lucu ya. Kayak kartun gitu. Nah ini AC juga sama kayak kartun gitu. Temperatur kiri kanan. Oh enggak, dia enggak dual zone ya. Jadi sama-sama. Oke. Pendingin, pemanas, maksimum, AC. Dah, itu aja. Fast deodoration. Buat ngilangin bau dalam mobil. Berarti dia harusnya udah ada HEPA filter atau semacamnya di dalam. Automatic cabin air cleaning. Oke. Nice. So far so good ya. Sama ini tombol ya, kesini deh. Dia tuh kiri kanannya lucu tuh, diginiin. Ya, ini buat ganti-ganti menu di sini. Ada scene startnya, oke, ada musik. Tuh, scene reset 45,4. Oh ini menurut ini ya, menurut peta AMEP ya di sini ya. Lurus terus, tekanan bannya normal. Oke, dah. Ini ada mode di sini. Oh, sport mode, eco mode, comfort mode, comfort. Yang ini dia buat ADAS-nya, ya. Cuma dibilangnya current condition not met, unable to activate. Nah, terus dia ada buat energy recovery-nya, bisa diatur 1, 2, 3 dari sini. Ya, ini buat cruise control. Terus ke bawah sini dia nggak ada apa-apa ya. Nah, oke, tempat penyimpanan. Waduh, ada kerak tindeng. Di bawah sini tempatnya gede banget nih. Oke, sama ini ada ruang penyimpanan, nggak terlalu besar juga. Oke. Katanya ini bisa dicopot-copot, nanti bisa dikasih aksesoris ya, baik di sini maupun yang ada di sini. Nah, terus ke bagian atas sini, nih lihat nih. Tuh, ada kaca, ada lampunya juga, bisa diganti warna. Sama di sini ada tombol buat lampu. Tapi ini nggak bisa dibikin individual ya. Nggak ada panoramic sunroof. Kursinya sebenarnya cukup nyaman ya. Tapi seperti biasa mobil Cina tuh atasnya suka kurang naik ya. Gue tanya sama orang Cinanya, kenapa ini kok agak kurang naik? Dan kebanyakan mobil-mobil di sini tuh begitu. Katanya emang orang Cina ya sukanya begitu. Gitu, beda sama orang Indonesia mungkin. Makanya depannya ini suka dibikin agak turun. Tapi so far kursinya empuk sih. Gue suka. Ya, enak ya Han ya. Oke, sekarang kita ada di dalam Chery QQ dan sekarang kita ada di tol di Cina ya. Jadi tadi kita berangkat, nah sekarang kita arah pulang ke hotel. Nah, kenapa tadi waktu berangkat kita nggak bikin video? Karena biasanya sebelum gue bikin video, itu gue harus cobain dulu mobilnya, baru bisa, oh ternyata rasanya seperti ini. Ya, dan mobil ini yang gue rasakan, ini kan kelasnya entry level ya. EV yang akan jadi termurahnya Chery. Tapi rasanya nggak kayak mobil termurah sih. Terutama dari suspensinya ya. Suspensinya ini enak. Jadi kita lewat jalan yang bumpy, terus kita lewatin jalan yang rusak gitu ya. Dia bisa meredam dengan baik ya. Tapi bukan yang mental-mentul. Kalau kalian pikir mobil Cina pasti, ini kalau empuk pasti empuknya tuh mental-mentul. Enggak. Empuknya dep.
langsung gitu, rasanya kayak mobil Eropa. Masih ada kerasnya, tapi rasanya empuk dan pas. Dengan catatan, ini kita nyobainnya di Cina ya, karena di Cina itu jalannya agak beda sih, infrastrukturnya next level emang. Jadi di Cina itu emang jalannya bagus banget. Tuh lihat tuh, nih sambungan jembatan gitu ya. Tuh hampir gak berasa. Ini jembatan lagi disambungan nih, deng. Gak ada rasanya sama sekali. Jalannya bagus, ya. Kangen nyetir di Cina tuh. Jalan tolnya tuh lurus-lurus doang, beloknya cuma sedikit. Udah gitu, ya. Sering banget kita lagi di jalan, tiba-tiba masuk ke terowongan, keluar terowongan, jembatan lagi, jembatan terowongan. Jalannya emang luar biasa. Dan mobil ini peredaman kabinnya juga bagus, terutama peredaman kabin dari luar. Pas dari kenceng gini, dia suara ban depannya masih agak masuk ya. Sama suara anginnya juga lumayan berasa. Tapi masih dalam taraf yang ini untuk mobil entry level sih kayaknya, wah, kebagusan ya. Ini rasa peredaman kabinnya kayak mobil 400 jutaan sih. Enak, pas. Dan dia audionya nggak pakai Sony ya, pakai 6 speaker. Cuma pas kita nyalain gue pikir bakalan jelek gitu audionya. Enggak juga. Enggak yang spesial kayak pakai Sony, tapi suaranya masih jernih dan bassnya masih cukup nendang. Masih ada gitu. Biasanya kan kalau nggak cempreng banget, ya kan ngebas banget ya. Ini masih ada di tengah-tengahnya. Jadi masih bisa dinikmati tanpa harus dimodifikasi. Dan yang gue suka adalah ADAS-nya bagus. Jadi pas berangkat tadi kita pakai full ADAS ya. Terus pas di dalam kota baru kita nyetir sendiri gitu ya. Ini mobil ADAS-nya bagus. Jadi kalau misalkan naik mobil Cherry Q ini ya, kita bisa mempercayakan ADAS-nya buat kita jalan di luar kota. Karena di sini gue udah coba tes, ngeremnya halus, akselerasinya halus, dan lane keeping assist-nya dia akurat. Cuma memang tadi sebelum kita jalan juga ada beberapa yang harus dimatiin ya kalau misalkan di Indonesia. Yang pertama ada lane departure warning-nya, jadi biar kita kalau belok itu nggak deret-deret gitu. Terus yang berikutnya adalah auto emergency braking yang kadang-kadang bikin kita suka ngerem sendiri otomatis. Tapi sisanya nih mobil suspensinya sih. Suspensinya enak bener. Tuh, ini tumben tuh. Sambungannya berasa ya. Terus pedal feel-nya sama remnya itu juga feel-nya natural. Gua nggak ngerasa ada yang aneh. Paling kursinya kalau misalkan depannya itu bisa di-tilting lagi ke atas, itu pasti enak. Sisanya posisi duduk kayak misalkan tangannya, pantat kita, sandarannya juga enak. Dan sandaran kepalanya ini nggak bisa lebih tegak lagi sih ya. Kalau misalkan dia bisa lebih maju, ini pasti lebih enak. Terus kalau kita mau nyalain ADAS-nya nih ya, tinggal pencet tengah ini aja ya. Langsung bisa kita gunakan. Ini kita set di kecepatan 110. Oke, disuruh kiri. Tuh. Akselerasinya halus. Kalau udah ngelock, nah setirnya udah ngelock, kita bisa percaya sama nih mobil ya. Pas gitu. Tapi di Cina ini emang jalannya tuh, marka jalannya bagus ya. Garisnya itu kelihatan, nggak yang tiba-tiba hilang gitu kan. Jadi ADAS-nya pun juga bisa berfungsi dengan baik. Ya ketika mobil depan ngerem, percaya sih, udah pas gitu. Enak banget mobilnya. Serius, ini kalau harganya bisa di bawah 300 ya. Wah gila, ini auto buy sih. Enak bener. Gak berasa kayak entry level nih mobilnya. Kalau untuk handling kita nggak bisa explore lebih jauh ya. Tapi so far dari setirnya, seperti biasa mobil kayak gini, setirnya ringan ya, mudah buat manuver, dan radius putarnya juga bagus. Tadi gua udah coba. Cuma nyamannya itu loh. Duduk di belakang udah, di depan udah, nyetir juga udah. Ini mobil enak. Pantes bisa secepat itu lakunya. Jadi setelah kita cobain Cherry QQ di Cina ini dan udah jalan ratusan kilometer, surprising gue pengen banget mobil ini segera masuk ke Indonesia ya. Karena feature-nya bagus, terus juga dipakainya enak ya, suspensinya nyaman, tarikannya asik gitu ya, dan bagasi depan belakangnya sih itu benar-benar bisa kepake dan elektrik loh. Keren banget. Semoga masuk ke Indonesia harganya sesuai harapan ya. Gua rasa harganya harus mepet-mepet dengan Geely EX2 atau lebih mahal dikit ya. Gak apa-apa. Kenapa? Karena features-nya lebih banyak, range lebih panjang. Harusnya mobil ini kalau harganya tepat, ini bisa jadi killer banget buat di Indonesia. Nah, kira-kira buat teman-teman yang penasaran dengan Cherry QQ, gimana komentar di bawah. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.